Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita masuk lagi kawan-kawan sekalian pada track ke-11, di mana setiap track ini kita akan belajar tentang satu kasus transaksi, kemudian kita bukukan dan dari situ kita mengelaborasi makna yang terjadi di dalam pembahasannya. Oke, kita akan masuk di track 11 ini pada soal week pertama nomor 5. Bayar gaji bulanan Rp20. Apa? Bayar gaji bulanan Rp20 ya, bayar gaji bulanan Rp20. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pola, mohon maaf. Jadi sebelum kita masuk ke pola Rosetta Stone-nya, kita akan coba belajar secara ale ya, kolom neraca ale. Jadi kalau misalnya bayar 20, yang terjadi seperti apa di kolom? Ya. Saya akan buat semacam ini saja supaya mudah. Aset berkurang Rp20. Apa? Aset berkurang Rp20. Maka di antara sisi sebelahnya, equity dan liability, itu harus juga berkurang 20. Kira-kira berkurang di mana? Kalau ini aset, liability, equity. Apakah hutangnya berkurang 20 di sini? Ataukah profitnya berkurang 20? Halo kawan-kawan sekalian? Berarti yang berkurang adalah profitnya. Bukan kita kurangin hutangnya di sini minus 20 supaya balance, tetapi equity-nya minus 20. Oke, kita keep dulu. Kita akan masuk supaya nggak bingung, ya. Kita akan bukukan ke dalam Rosetta Stone, ya, gaji. Oke. Gaji berarti keluar cash-nya berapa? 20. Nih, gaji minus 20. Kondisinya jadi 993. Nah, berarti harus balance. Nah, karena harus balance, yang kita hajar itu adalah earning-nya tadi minus 20. Ya, minus 20. Jadi tadi waktu jual di sini punya profit 65. Lalu kemudian setelah bayar gaji karyawan, dia langsung minus berapa? 20. Nah, apa pemaknaan yang kita bisa belajar dari posisi ini kawan-kawan sekalian? Yang pertama adalah segala macam biaya itu pasti menggerus earning. Pasti menggerus apa? Earning. Nah, ini pemaknaan yang harus Bapak Ibu dan kawan-kawan fahami di dalam melek finansial. Gini. Kenapa kita mencapai keadaan earning 65? Karena kita jualan Rp200 baju. Ingat nggak yang kita jualan Rp200 baju? Di video sebelumnya kan, kita jualan Rp200 baju. 135. Maka dari itu kita dapat 65. Artinya pada penjualan itu kita sudah menang untuk punya pendapatan senilai 65. Tapi begitu ada biaya itu harus menghajar earning. Artinya apa? Kalau Anda menang terus dalam penjualan, tapi Anda nggak bisa cash control, saya terusin misalnya, ya, di earningnya, beli teh botol Rp1, nggak penting-penting, ya, beli apa gitu Rp3, beli ini Rp5, preman datang nggak bisa di lobi Rp6 terus gitu, maka profit kita akan apa? Profit? Habis. Jadi yang kita baca dari transaksi membukukan biaya kawan-kawan sekalian, ya, yang kita baca dari transaksi membukukan biaya adalah berhati-hatilah dengan yang namanya biaya. Benar nggak? Jadi bukan cuma sales strategik. Nah, ini perhatikan. Jangan cuma jago di sales strategik, tapi juga harus jago di cost control strategik. Apa namanya? Cost control strategik. Ini penting, Pak. Ini kita syuting di hotel ya.
tadi malam saya dari Bogor mau nyampe ke Bandung ini kita syutingnya di Bandung. Cie. Nah, tadi malam dari Bogor itu saya jam 10 malam ya, naik mobil berkendara karena biasa pakai driver di perjalanan yang jauh, lama nggak nyetir, jam 1 pagi kolaps. Saya istirahat di kilometer rest area kilometer 57. Jam setengah 3 pagi on lagi, saya coba lagi pacu sampai kilometer 88. Jam 3 pagi kolaps lagi. Azan subuh, sholat, baru habis itu jalan lagi ke Palem, rumah saya di Bandung. Ya udah, akhirnya istirahat di sana. Nah, pagi itu saya punya rencana, memang saya kira nih hotel di sini kamar saya udah kebuka. Jadi saya kesini niat untuk mandi supaya cepat ketemu sama teman-teman. Ternyata kamarnya itu belum dibayar. Kamarnya sendiri 750.000. Jadi tadi pagi ini saya sekedar mandi sama makan sama naruh barang. Itu Billionaire Coach itu harus spending 750.000. Saya over expense. Harusnya saya mandi di Palem Permai aja. Nggak usah buka kamarnya sendiri 750.000. Nah, yang begini kalau kita nggak sensitif, kita lakukan setiap hari, jebol perusahaan. Saya pernah jadi tamu teman saya di Batik Trusmi, lalu kemudian entah gimana hotelnya membukukan lebih. Saya bilang ini nggak usah dibukukan karena nggak harus terjadi, ini biar saya yang bayar karena ini urusan pribadi saya dan seterusnya. Nah, maka dari itu kawan-kawan sekalian, kita tuh harus punya namanya cost control. Bahkan kalau misalnya di perusahaan kami itu lewat tol mana yang efektif? Perlu nggak lewat tol? Atau lewat jalan biasa aja, nggak perlu bayar 5.000 atau nggak perlu bayar 9.000? Sampai sebegitu detail. Karena melek finansial termasuk melek pada cost. Itu yang saya bisa sampaikan di track ini. Mudah-mudahan difahami, gampang ya. Kalau dia berkurang costnya, tinggal berkurang juga di earning. Ya, termasuk nanti kalau misalnya barang rusak dan seterusnya, cuma itu kita belajarnya nanti. Oke, itu saja untuk track ini, semoga difahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.